Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang tasawuf falsafi dan tasawuf amali. Saya Muhammad Damara. Saya Muhammad Yadra. Saya Siti Ramadhani. Saya Fadila Samsudila. Saya Alifah Kansa. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya saya akan membahas tentang tasawuf terlebih dahulu. Apa itu tasawuf? Tasawuf merupakan sebuah cabang ilmu yang membahas mengenai bagaimana cara seorang manusia suci jiwanya dari sifat-sifat yang buruk, terutama ketika dia beribadah kepada Tuhannya. Seperti misalnya ketika ada seorang sholat, bagaimana supaya sholatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan karena ingin dilihat orang lain, bukan karena ingin diperhatikan oleh orang lain. Itulah konsep daripada tasawuf. Kemudian yang akan kami bahas pada saat ini adalah tentang tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Bagaimana penjelasannya? Inilah penjelasan tasawuf amali yang akan kami bahas terlebih dahulu. Oke, pembahasan yang pertama tentang tasawuf amali, yaitu pembahasan tentang apa sih tasawuf amali itu dan gimana perkembangannya, yang akan dibahas oleh Siti Ramadhani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Siti, apa sih pengertian jelas dari tasawuf amali itu? Tolong jelasin kita dong supaya kita tahu apa itu tasawuf amali. Jadi tasawuf amali ini yaitu suatu ajaran yang menekankan kepada amalan-amalan kerohanian dibandingkan dengan teori, dan tasawuf amali ini juga menekankan kepada pembinaan moral yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya teman-teman sekalian definisi daripada tasawuf amali. Nah, sekarang aku pengen tanya dong, gimana sih perkembangan tasawuf amali itu dari masa ke masa? Kita pengen tahu, jadi tolong jawabannya ya. Jadi perkembangan tasawuf amali ini sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW, dan sekarang tasawuf ini juga berjalan secara dominan dalam puncak kehidupan beragama hingga awal abad ke-6 Hijriah. Ini kan tadi udah nanya nih, terus sudah dijawab. Jadi sekarang aku mau nanya nih, siapa sih tokoh-tokoh dari tasawuf amali ini? Oke, tadi aku yang nanya, sekarang kalian ditanya ya. Jadi tokoh-tokoh dari tasawuf amali itu yang pertama ada Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau merupakan sufi yang lahir di kota Naif, Jailani, Irak. Beliau lahir pada 1 Ramadan tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi. Nasab beliau sampai kepada Rasulullah SAW. Nasabnya sebagai berikut, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abu Sarjan Kidausa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Athani bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan bin Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan suami dari Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Selanjutnya Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Beliau merupakan seorang ulama yang bahkan sebelum dilahirkan sudah dibanggakan oleh banyak ulama, yang bahwa Ahmad Ar-Rifai ini akan menjadi ulama besar di masa yang akan datang. Siapa saja ulama yang membanggakan beliau? Yaitu yang pertama ada Syekh Al-Kabir Tajul Arifin Abdul Wafa, yang kedua ada Syekh Kumais, yang ketiga ada Syekh Mansur, dan banyak ulama lainnya. Menurut sebagian riwayat, Sayyid Ahmad Ar-Rifai ini, beliau ini lahir pada hari Kamis di pertengahan bulan Muharram pada 600 Hijriah. Selanjutnya ada Junaid Al-Baghdadi. Nah, nama panjang beliau itu yaitu Abdul Qasim Al-Junaidi
bin Muhammad al-Junaidi al-Kharaz al-Qawariri al-Baghdadi. Gelar al-Qawariri disematkan kepada beliau dikarenakan ayahnya yang seorang penjual kaca, dan al-Kharaz yang artinya pedagang sutra disematkan kepada beliau dikarenakan beliau merupakan seorang pedagang sutra yang berdagang di kota Baghdad. Kemudian menurut sebagian riwayat pula, beliau ini lahir pada 210 Hijriah, dihitung dari beliau ketika belajar dengan Syekh Abu Sur Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi Al-Baghdadi, yang saat itu beliau berumur 20 tahun. Ketika itu beliau belajar ilmu hadis dan ilmu fikih. Terakhir ada Imam Al-Qushairi. Nah, beliau ini merupakan seorang ulama yang lahir di Uswa, Naisabur, Khorasan, negara Iran. Beliau lahir pada 370 Hijriah pada bulan Rabiul Akhir. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh dari tasawuf amali. Oke, itu ya. Siti merupakan tokoh-tokohnya. Dan terima kasih juga sudah mau diinterview tentang apa itu definisi tasawuf amali dan juga gimana perkembangannya. Oke, terima kasih. Silahkan dilanjut kegiatannya. Iya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ajaran daripada tasawuf amali yang akan dibawakan oleh Fadiana Salsabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Fadiana, kita pengen tahu dong tentang apa aja sih ajaran-ajaran yang ada di tasawuf amali itu. Boleh tolong jelasin ke kita? Jadi, ajaran tasawuf amali adalah terus-menerus beramal dengan ilmu yang sudah dimilikinya, sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali, para pengamal tasawuf amali bukanlah pemikir yang hanya berwacana, tetapi kelompok umat yang peduli atas kualitas jiwa dan terus beramal. Oke, nah selanjutnya aku pengen bertanya dong tentang ciri khasnya nih. Apa sih ciri khas dari tasawuf amali itu? Jadi, ciri khas tasawuf amali adalah tasawuf yang berkonotasi tarekat, mengutamakan mujahadah seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan dirinya dengan Allah. Singkatnya, tasawuf ini kepada bagaimana rohani seseorang bertawaf kuat kepada rohnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tasawuf falsafi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang apa itu tasawuf falsafi dan bagaimana perkembangannya, yang akan dibawakan oleh Muhammad Diandra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Diandra, coba dong kasih tahu kita apa sih itu tasawuf falsafi? Oke, izin menjelaskan. Tasawuf falsafi adalah salah satu cabang yang menggabungkan antara visi intuitif dan rasional. Apa itu visi intuitif dan rasional? Visi intuitif dan rasional adalah suatu pemikiran yang mendalami secara naluriah bahwa sesuatu yang dilakukan benar atau salah, dan juga sesuatu yang dilakukan itu masuk ke dalam akal dan logika. Nah, selanjutnya kan aku pengen tanya dong, gimana sih perkembangan tasawuf falsafi dari masa ke masa? Kita pengen tahu gitu gimana perkembangannya. Oke, izin menjelaskan lagi. Ilmu tasawuf falsafi juga sudah berkembang pada abad ke-2 sampai 5 Hijriah. Tasawuf jenis ini sudah hidup dan berkembang dari kalangan para sufi dan juga seorang filosof. Oke, jadi itu ya teman-teman sekalian, apa itu tasawuf falsafi dan gimana perkembangannya. Oke, Kang Diandra, makasih ya udah ngasih tahu kita tentang ilmu yang luar biasa itu. Ya, Oke, monggo dilanjutkan lagi kegiatan yang lainnya. Oke. Oke, tadi kan kamu tanya kapan, sekarang aku tanya kamu. Siapa aja sih tokoh-tokoh tasawuf falsafi? Oke, aku tanya lagi ya. Sekarang tentang tokoh tasawuf falsafi. Yang pertama ada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi merupakan ulama yang lahir pada 17 Ramadan 560 Hijriah dan beliau wafat pada 20 Rabiul Akhir 638 Hijriah di kota Damaskus dan dimakamkan di pemakaman keluarga-keluarga bangsawan dari Bani Zaki di sebuah bukit Qosyun di kota Damaskus.
Nah, yang kedua ada Ibnu Sab'in, lahir pada 640 Hijriah, kisaran tahun 1216 atau 1217 Masehi, dan wafat pada 21 Maret 1271 Masehi di kota Mekah. Dan beliau pun terkenal memiliki pengetahuan tentang agama-agama seperti Nasrani, Yahudi, dan sebagainya. Kita selanjutnya ada Imam Al-Jilli atau Imam Abdul Karim Al-Jilli. Beliau lahir pada 767 Hijriah dan wafat pada 826 Hijriah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri khas dari tasawuf falsafi yang akan dijelaskan oleh Fadiana Salsabila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, Fadiana, apa sih ciri khas dari tasawuf falsafi itu? Bisa tolong jelasin ke kita. Jadi, ciri khas tasawuf falsafi ini adalah yang terkesan samar-samar karena banyaknya istilah-istilah yang diungkapkan oleh para tokoh dalam aliran ini yang kurang dimengerti lantaran menggunakan istilah filsafat. Oke, tadi kita sudah mendengar tentang ciri khas dari tasawuf falsafi. Selanjutnya aku pengen tanya juga tentang apa aja ajaran daripada tasawuf falsafi ini. Tolong jawabannya dijawab dengan sangat jelas. Jadi terdapat 5 ajaran tasawuf falsafi. 1. Al-Ittihad, yaitu sebuah tingkatan di mana seorang sufi telah merasa dirinya menyatu dengan Tuhan. Yang kedua, Al-Hulul, yaitu ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan telah memilih tubuh manusia-manusia tertentu untuk menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan. Yang ketiga, Wahdatul Wujud, secara harfiah adalah kesatuan eksistensi. Yang keempat, Fanadatul, yaitu lenyapnya kesadaran dan sikal. Yang kelima, Isya, yaitu bersinar, terbit atau memancarkan cahaya. Oke, itu teman-teman sekalian tentang ajaran dari tasawuf falsafi. Oke, Fadiana, makasih ya udah ngasih tahu ke kita tentang ciri khas dan juga ajaran di tasawuf falsafi itu sendiri. Oke, silakan dilanjut lagi aktivitasnya. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan tentang apa saja yang dikaji daripada tasawuf falsafi itu sendiri. Yang mungkin kita pengen tahu apa aja sih yang dikaji di tasawuf falsafi itu, maka biasanya akan disampaikan oleh Alifah Hamsa Faradila. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, jadi Alifah, apa aja sih yang menjadi kajian utama daripada tasawuf falsafi itu? Tolong kasih tahu kita dong supaya kita tahu apa aja yang dikaji di tasawuf falsafi itu. Izin dijelasin ya. Di sini menurut Ibnu Khaldun dikutip dalam karyanya Al-Ma'rifat, objek dari kajian tasawuf falsafi ini ada 4. Yang pertama, latihan yang bersifat kebatinan atau rohaniah dengan menggunakan rasa, intuisi, dan introspeksi diri dengan tingkatan makom, hal dan rasa. Yang kedua, kajian tentang hakikat dari sifat-sifat Tuhan, malaikat, arsy, fursy, wahyu, kenabian, roh, hakikat dari alam gaib yang nyata, serta susunan kosmos dan penciptanya. Kosmos disebut juga kosmologi. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari evolusi dan pembentukan alam semesta. Yang ketiga, peristiwa yang luar. Kejadian yang terdapat di alam ini yang mempengaruhi kekeramatan. Yang keempat, pengungkapan teori dengan istilah yang filosofis. Istilah tersebut tidak dapat dipahami seutuhnya oleh masyarakat awam. Istilah tasawuf falsafi hanya bisa dimengerti oleh para tokoh tasawuf falsafi itu sendiri. Baiklah, tadi kita sudah bahas tentang tasawuf falsafi dan tasawuf amali. Tasawuf falsafi itu secara ringkas merupakan tasawuf yang menitik beratkan kepada rasionalitas. Dan rasionalitas yang ada pada tasawuf falsafi ini mesti benar, tidak boleh salah. Tetapi menurut saya yang namanya akal itu memiliki keterbatasan karena kita adalah makhluk, bukan khalik pencipta. Maka ketika ada sesuatu dalam ajaran Islam ada yang tidak masuk akal, maka percayailah itu dengan iman. Dan itulah fungsinya iman, untuk mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal di logika tapi diyakini oleh iman. Dan yang kedua, tasawuf amali. Yang singkatnya, tasawuf amali ini menitik beratkan penyucian jiwa ketika seorang beribadah kepada Allah
Jangan sampai dalam ibadahnya itu terdapat keinginan-keinginan untuk dilihat manusia, ada sifat-sifat dengki yang terkandung ketika dia lakukan ibadah itu. Oke, itu dia penampilan persentase dari kelompok 2 yang bahas tentang tasawuf falsafi dan tasawuf amali. Baiklah, kita panggil tadi orang-orang yang telah presentase. Ada Muhammad Diandra Fadlur Rahman, ada Siti Ramadhani, Fadiana Salsabila, dan Alifa Hansa. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.